Assalamualaikum Bu Bila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dini. Udah lama tidak berjumpa. Bagaimana kabarnya nih, Budin? Alhamdulillah baik, tapi agak sedikit ini nih Bu, pengen cerita-cerita gitu Bu. Ya, dari ekspresi wajahnya tuh seperti ada Hmm. sesuatu yang mengganjal ya. Nih, apakah Iya, begitu ya, Budin? betul. Jadi ada beban sedikit gitu. Ngomong-ngomong Oh, gimana nih kabarnya Bu Bila juga? alhamdulillah, badan sehat, pikiran pun sehat. Terlihat dari ekspresi wajahnya ceria. Selalu ceria ya Bu ya. Ya, selalu ceria. Tadi Eh, mau cerita nih, kebetulan saya juga ada waktu. Mau cerita apa ya, Budin? Gini nih Bu, sebenarnya sih eh, masalah di kelas tentang apa murid gitu Bu ya, murid saya yang akhir-akhir ini tepatnya sih setelah saya hitung lihat dari absen 3 bulan ini kok dia apa ya jarang masuk. Jadi setiap minggunya itu pasti ada aja gitu yang nggak masuknya, entah itu 1, 2, bahkan sampai 3 hari gitu Bu. Gitu masalahnya sih yang ada. Mm. Oh iya baik nih. Jadi masalahnya tuh si murid ibu itu sering tidak masuk ya. Nih kenapa sih Bu? Alasannya kenapa gitu? Kenapa tidak masuk gitu? Itu tuh boleh ceritain aja Bu. Gimana? Mm-mm. Kenapa mereka dia tidak masuk gitu Bu? Ya, jadi gini Bu, alasannya nggak masuk itu anak itu mengurus ibunya yang sedang sakit di rumah gitu. Alasannya itu selalu alfa ya. Saya cari tahu ke temennya juga nggak tahu Bu lagi ngurus mamahnya katanya atau inilah pokoknya ibunya lagi sakit gitu. Emangnya ibunya sakit apa? Katanya sakitnya sakit stroke. Stroke-nya itu stroke yang udah benar-benar udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu Bu. Jadi aktivitas ibunya itu di rumahnya itu hanya bisa tidur gitu di rumah. Sedangkan si Yunus itu anak bungsu dari 3 bersaudara, 2 kakaknya juga udah menikah, udah tidak tinggal satu rumah dan ayahnya pun bekerja di luar kota sebagai buruh bangunan dan pulangnya itu 1 sampai 2 minggu gitu. Jadi dia pun sempat bercerita sih, saya juga sempat nanya sama si Yunus kenapa gitu nggak sekolah, yaitu dia ibunya mama sakit Bu, katanya nggak ada yang ngurus. Jadi gimana di rumah ke pekerjaan rumah tangga itu sama siapa? Sama aku Bu, katanya. Dari mulai kayak masak gitu ya, ke warung belanja, terus beres-beres rumah gitu. Bahkan katanya untuk kan biasanya mungkin ya kalau anak laki-laki itu kan biasanya dibangunin sekolah gitu sama ibunya. Jadi mungkin dia itu suka kesiangan, kadang juga nggak keburu katanya karena harus mengurus ibunya gitu sih Bu, yang ini yang jadi mungkin dia khawatir gitu nggak masuk sekolah itu karena ibunya ngurus yang sakit gitu. Jadi aku tuh gimana gitu ya, ada rasa kepikiran juga gitu Iya sih. sih, iya sih Bu pasti ya. Kalau kira-kira anak itu jadi khawatir nggak sekolah tuh karena khawatir ibunya sakit, sakitnya stroke, apalagi stroke ya. Jadi kira-kira nih kan ibu udah tahu nih penyebabnya dia tidak sekolah teh khawatir sama ibunya. Nah, kira-kira solusi apa yang telah ibu lakukan untuk Yunus ini ya agar dia bisa hadir nanti ke depannya ke sekolah gitu seperti biasanya sih bisa mengikuti pembelajaran secara efektif gitu Bu, seperti itu. Bagaimana nih solusinya gitu? Kalau untuk solusi sih, saya sendiri sudah, bertanya langsung ya sama teman-temannya, memastikan gitu. Karena kan dia juga nggak punya akses untuk komunikasi, nggak punya HP gitu, Bu. Jadi saya juga bingung, saya juga nanya paling ke temennya. Nah, setelah itu saya juga, oh, saya juga memastikan gitu, datang ke rumahnya untuk melihat kondisi ibunya gitu. Ternyata iya Bu, memang betul itu udah nggak bisa apa-apa gitu ibunya, dan si Yunus mengurus ibunya sendiri, pekerjaan rumah sendiri. Lalu saya juga udah berkoordinasi nih sama
sama kepala sekolah gitu, memberitahu bahwa keadaan Yunus ini seperti ini dan Yunus juga sempat ngobrol dengan saya sama kepala sekolah gitu Bu, ditanya, oh memang begitu apa kondisinya. Itu sih yang udah saya lakuin solusinya Bu. Jadi kan, mengingat gitu ya, anak sebesar itu harus Betul. menguruskan kegiatan rumah tangga Ya. gitu ya. Nah, jadi dia pasti ada efek sampingnya gitu, tidak sekolah gitu ya, jadi Ya. bangun kesiangan, seperti itu ya, Bu, ya. Nah, Betul. Ibu Ibu sudah melakukan, apa tuh, solusi gitu, melaksanakan solusi, sudah menengok, ke rumahnya juga. Nah, kira-kira nih, apa sih rencana yang Ibu upayakan gitu kan tadi solusi nih, ada rencananya pasti ke depannya apabila Yunus kan sering tidak sekolah nih, rencananya Ibu tuh seperti apa supaya Yunus ini, dapat sekolah lagi seperti biasanya bersama teman-teman kembali gitu, nggak di rumah. Jadi kita tuh, ada hadirlah ke sekolah gitu, mengikuti pembelajaran. Bagaimana nih rencana Ibu gitu? Kalau sepertinya sih Bu ya untuk rencana apa lebih intens berkomunikasi dengan Yunus ya Bu ya. Mungkin Ya. untuk apa membangun kesadaran dirinya gitu untuk memberitahu bahwa sekolah itu penting gitu. Kewajiban kamu, hak kamu untuk mendapatkan ilmu gitu. Sekolah itu. Adapun apa dengan keadaan kondisi di rumah gitu ya. Saya juga apa berencana nih untuk memberitahu bahwa harus bisa memanajemen waktu paling begitu sih untuk terus berkomunikasi aja intens gitu ya dengan si Yunus gitu. Lalu mungkin rencananya sih gini Bu, selanjutnya kalau misalkan untuk dia bisa terus sekolah tiap hari gitu ya tanpa Ya. jadi biar dia tenang gitu di sekolah. Saya juga rencananya akan memberikan masukan gimana nih kalau pada waktu istirahat gitu dia supaya apa gitu kan rumahnya kebetulan dekat ya Bu ya dengan sekolah nggak jauh gitu. Oh, dekat gitu, nggak jauh Iya, dari gitu sekolah? kan. Istirahat kan 35 menit Bu ya. Jadi Iya. mungkin dia nengokin bentar gitu ibunya ke rumah kalau memang dia merasa apa was-was gitu ya, khawatir. Paling begitu Mhm. sih Bu rencana ke depannya. Dan saya juga akan meminta izin gitu kan takutnya kan kalau misalkan anak gimana nih keluaran apa ada satu anak berkeliaran di luar sekolah gitu ya. Iya. Ya itu saya minta ngasih tahu dulu kepala sekolah bahwa dia itu kalau tiap istirahat sekolah itu apa nengokin ibunya gitu. Melihat keadaan ibunya. Paling gitu sih Bu rencananya gitu. Oh, Ibu jadi, melakukan rencana gitu ya, jadi mengizinkan apabila Yunus sekolah, mengizinkan ketika istirahat dia bisa menengok ibunya ke rumah, terus meminta izin dulu ke kepala sekolah supaya tidak ada kesalahpahaman mungkin ya, Bu, ya. Nah, Betul. kesalahpahaman antara Ibu dengan guru-guru lain juga, ada sama anak-anak yang lain juga ya. Nah, Betul. itu bagus sekali, Bu, rencana Ibu tuh sudah bagus. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan Ibu ya, Bu, ya. Tetapi nih, kita kan hanya rencana gitu ya, nggak Iya, tahu iya. nih ke depannya tuh, ada hambatan apa, terus halangannya apa, kan kita hanya Betul. merencanakan ya. Nah, dalam merencanakan tujuan Ibu untuk Yunus agar sekolah lagi tuh, entah itu misalkan gangguannya seperti dari Yunus, Yunusnya yang enggan karena malu, mungkin karena khawatir sama ibunya, atau juga hanya itu alasan supaya dia sebenarnya malas gitu. Iya, Jadi iya. ibunya sakit tuh dijadikan alasan gitu ya. Nah, bagaimana cara Ibu mengantisipasi gangguan tersebut atau hambatan tersebut gitu untuk melaksanakan rencana-rencana Ibu tersebut? Betul sih Bu. Tentunya mungkin ya ada apa gangguan atau hambatan ya dari rencana ini. Tapi saya juga sebisa mungkin gitu ya akan mengatasi dengan cara mengingatkan lagi untuk berkomunikasi ya secara intens lagi-lagi ya Mhm. gitu. Jadi kan kita kan harus banyak pendekatan juga ya, apalagi kan dia mengurus seorang diri gitu ya di rumahnya. Jadi harus harus ada perhatian mungkin ya dari saya sendiri itu. Punya alasan apa nggak pergi ke sekolah itu jadi ibunya terus-terusan dijadikan alasan gitu ya. Mungkin juga saya akan apa ya?
paling berkunjung gitu Bu, memastikan bahwa dikasih apa sih, dikasih tahu nggak nih si Yunus itu harus sekolah dulu gitu ke ibunya. Paling seperti itu, paling mengingatkan juga ibunya bahwa Yunus itu memang harus harus sekolah gitu. Paling seperti Eee, itu sih. oh iya, jadi, Ibu tuh, bahwa ini Yunus tuh ngasih tahu kepada Yunus juga mengingatkan, Mhm, terus-terusan mengingatkan, mhm, juga mhm. mungkin bekerja sama dengan orang tuanya, Betul. meskipun ibunya sakit, tapi kita harus Mhm. bilang ke orang tuanya supaya, mengingatkan Yunus juga ya. Jadi karena tanpa adanya kolaborasi dengan orang tua Betul. gitu ya, ada kerjasama dengan orang tua Mhm. untuk apa tuh, untuk mengingatkan anaknya, siapa tahu, hanya kita saja sebagai guru gitu ya, yang terus-terusan mengingatkan agar Yunus itu sekolah, tetapi misalnya di rumahnya tuh cuek-cuek aja gitu ya. Betul. Nah, itu Ibu tuh luar biasa sekali ya, Bu. Nih, untuk komitmen nih, Ibu tuh kan mungkin dalam merencanakan aksi-aksi rencana-rencana ini tuh mempunyai komitmen ya, Bu, ya. Nah, komitmennya tuh seperti apa sih untuk merencanakan aksi, yang telah Ibu persiapkan ini gitu, Bu? Mmm, untuk komitmen yang ada pada diri saya itu, saya berkomitmen sih Bu, bahwa setiap siswa itu kan ya, eee, mendapatkan haknya gitu untuk belajar, juga mendapatkan ilmu dari sekolah walaupun ya kondisi si Yunus itu diberatkan dengan harus merawat ibunya yang sedang sakit gitu. Lalu, juga apa ya, dia harus tetap bersekolah gitu ya. Komitmen saya itu paling itu sih menekankan itu. Jadi harus apa ya, harus berusahalah si Yunus itu agar tetap mau sekolah gitu. Karena kan itu kan sekolah itu haknya gitu ya. Haknya dia mendapatkan pendidikan begitu. Adapun kalau misalkan di rumahnya dia harus menghadapi situasi yang seperti itu kan mungkin itu sudah takdir Bu ya. Iya, Heeh, sudah takdir dia mungkin terhambat, tumbuh kembangnya seperti anak-anak yang ada di sekolah yang lain kan bisa, bebas bermain gitu ya, iya, lalu Bu. lalu dia juga ingin merdeka mungkin seperti yang lain begitu. Paling itu sih Bu komitmen yang saya tekankan pada diri saya untuk, mengimplementasikan kepada si Yunus begitu. Hebat sekali, Bu. Sungguh luar biasa ya, komitmen yang Ibu rencana aksinya. Ini, Bu, kan Ibu merencanakan ini nggak mungkin bekerja sendiri ya. Nah, pasti ada bantuan atau kerjasama dengan yang lainnya nih. Adakah yang membantu Ibu gitu ya dalam menjaga komitmen ini selain orang tuanya Yunus gitu kan, kita harus bekerja sama dengan orang tua itu ya. Nah, selain orang tuanya Yunus tuh ada nggak sih gitu yang membantu Ibu dalam melakukan komitmen ini? Kalau boleh tahu nih, siapa nih Bu yang bisa membantu Ibu gitu Bu dalam melakukan komitmen ini? Teman-teman Yunus di kelas ya karena Oh iya, karena kan bukan secara tidak langsung setiap hari kan mungkin anak-anak itu melihat ya iya, eh, pokoknya saya juga menekankan kan tidak hanya kepada Yunus bahwa sekolah kalian harus bisa menuntut ilmu gitu ya hak kalian mendapatkan ilmu jadi mungkin eh, untuk diingatkan oleh murid-murid lalu saya juga kan mungkin terus-terusan berkoordinasi dengan kepala sekolah dengan guru-guru juga gitu untuk menjaga komitmen saya paling seperti itu sih Bu. nah, jadi, menarik sekali ya, Bu, ya, kita, dan membantu Ibu gitu untuk melakukan aksi-aksi ini dalam berkomitmen itu ada tentunya murid ya, karena murid itu mungkin, di kelasnya itu yang terus bersama Yunus setiap harinya gitu ya. Juga Ibu berkolaborasi atau bekerja sama dibantu dengan guru juga, serta Ibu mungkin harus mendapatkan izin ketika akan melakukan rencana itu dari kepala sekolah ya, Bu, ya? Betul Nah, betul Bu. mudah-mudahan tujuan Ibu ini dapat tercapai sesuai dengan harapan yang Ibu harapkan gitu, berjalan lancarlah tanpa ada hambatan. Jadi Iya. ketika ketika kita melakukan rencana itu berjalan mulus kayak di jalan tol ya, Bu, ya. Amin 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 Bu. Ya, semoga seperti itu, semoga lancarlah jadi, Iya. Yunus itu bisa bisa kembali ke sekolah seperti Iya. apa tuh,
seperti biasanya, seperti teman-teman yang lain Iya gitu, betul, dia Bu. bisa bebas gitu, bisa Betul. merasakan haknya dia sebagai pelajar di usianya yang kelas 6 sekarang gitu, Mhm, Bu. betul. Iya betul, Bu. Mudah-mudahan ya, jadi nih, aduh perasaan saya sudah plong gitu, Bu, ya. Ya rencana-rencana Makasih ya, Bu, ya. makasih, Bu, ya untuk Iya, waktunya. sama-sama Budin, mudah-mudahan Heeh. lancar Iya, ya, amin amin Kak. amin amin. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Budin, apa kabarnya nih? Udah lama gak ketemu nih, apa kabarnya? Alhamdulillah, Bu Nabil sehat. Gimana nih, Bu Nabil? Keadaannya, kondisinya saat ini? Alhamdulillah sehat Bu, badan sehat. Tapi nih pikiran mumet, ada yang harus diceritakan. Kan udah nge-WA ya Budi ke Budin ya, mau cerita Iya. ya Budin. Aduh kemarin nih, ada apa nih? Kemarin sempat kaget juga Bu mau cerita. Penasaran gitu, mau cerita apa nih? Pengen ngobrol katanya. Emang ada apa sih Bu? Iya Apakah nih ada Bu. sesuatu yang ingin diceritakan nih? Apa nih? Yuk kita cerita nih, apa nih? Iya Bu. Ya alhamdulillah, makasih ya Budin udah menyempatkan waktunya. Gini Budin, Ya. apa tuh, saya tuh kepikirannya kan ini ya di kelas 6 ya kan, pelajaran PAI gitu ya Bun. Kan bukan saya gurunya gitu, jadi nggak enak Hmm. juga sama gurunya. Jadi ada peserta didik yang jarang masuk gitu Budin ke pelajaran PAI gitu. Oh, ya 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 ya. Oh, jadi si murid itu pada saat bukan pelajaran Ibu mungkin ya, jadi waktu Iya, pelajaran PAI nggak masuknya gitu. Lalu iya. ini bagaimana jarang masuknya itu seperti apa, Bu? Jadi gini Bu Bidin, kan setiap hari Senin tuh pelajaran PA itu awalnya paginya kan upacara nih, jam pertama saya gitu ngajar masuk kelas. Biasa ada anak itu, tapi ketika jam pelajaran PAI setelah istirahat itu kan bukan satu orang lagi dua orang si Abdal sama si Aden nih. Bukan sekali dua kali juga nggak masuk pertama-tama masuknya telat, kadang telat ya masuknya tuh. Terus si ini tuh juga bisa sampai nggak masuk. Kan mungkin sama guru PAI-nya tuh di ini ya, dicari gitu ya, ditanyain juga ke temannya di mana gitu. Mungkin temannya bilang lagi jajan. Nah, ketika dicari sama si guru PAI-nya tuh dia tuh lagi nongkrong, lagi enak-enaknya makan di warung, lagi ngobrol gitu ya di warung tuh. Nah, jadi saya tuh nggak tahu nih penyebabnya tuh kenapa gitu dia bisa seperti itu? Apakah mungkin gurunya atau pembelajarannya kah? Atau emang dia nggak suka karena apa gitu ya? Jadi kan itu nggak enak saya sama guru agamanya gitu, Budin. Ya, jadi yang saya tangkap itu 2 orang ya, Bu, ya, anaknya Iya. ya? Oh, anaknya. Jadi kayaknya mungkin kan itu apa, pelajaran agama itu setelah kalau tidak salah tadi saya dengar setelah upacara Ibu ya? Jadi kalau menurut Ibu nih, dengan beberapa anak yang tidak masuk pelajaran PAI itu ada 2 orang tadi ya Bu ya? Dengan keadaan ini, si anak itu, ada di skala berapa sih Bu untuk sesering apa gitu tidak masuk pelajaran PAI itu dengan sengajanya gitu kalau dirata-ratakan dengan prioritas skala 1 sampai 10 itu sesering apa sih Bu tidak masuk? Gini Budin, kalau menurut saya ya kan ini bukan sekali dua kali gitu ya. Terus hanya pelajaran itu gitu ya. Menurut saya sih itu ada di posisi skala di bawah 5 lah, 4 gitu ya. Karena ini Bu, karena kan itu kita awalnya tuh membuat keyakinan kelas ya harus mengikuti pembelajaran atas kesepakatan itu mengikuti pembelajaran sampai selesai gitu ya. Nah, juga dia apa tuh melanggar budaya positif mungkin ya Bu ya Budin terus dia tuh nggak masuknya yang jadi skalanya di rendah itu karena awalnya tuh masuk terus nggak masuk tanpa alasan yang pasti nongkrong gitu ya jadi kalau awalnya masuk tuh mungkin kalau dari awalnya dia tidak masuk mungkin kita memberikan toleransi ya jadi tapi ini kan seperti tidak menghargai gurunya gitu ya sedangkan gurunya sendiri tuh tidak tahu alasannya tuh dia seperti itu teh kenapa gitu. Jadi saya pikir itu
skalanya di bawah 5, 4 Bu. Oh, berarti cukup sering gitu Bu ya, kalau kalau Iya. dari skala 1 sampai 10 itu mungkin Jadi skala sering 5, Bu. 4 itu memang sering tidak masuk gitu Bu ya? Oh, Iya jadi memang seperti bener. tadi Ibu Nabila sebutkan itu, memang jelas itu mungkin ya sudah apa, kata Bu Nabila sudah melanggar budaya apa, positif sekolah mungkin Bu ya, tadi kata Iya. Ibu Nabila melalui apa, keyakinan kelasnya mungkin ya, sudah mereka, langgar gitu Bu ya. Tapi menurut Mhm. ini Bu, apa, kalau misalkan Ibu, sudah yakin tadi Ibu udah melanggar anak itu, udah apa, sudah pokoknya, sudah penilaiannya Ibu itu di skalanya 1 sampai 10 itu dari 5 atau 4, Ibu, ingin memposisikan anak itu, 2 anak itu yang tidak masuk apa, pelajaran PAI itu ingin memposisikan ke skala berapa tuh Bu? Kalau, dalam perhitungan skala 1 sampai 10. Ini kan jadi mungkin berharap saya tuh berharap mereka itu menjadi lebih baik ya, Bu, ya. Ya, Nah, kan itu, tentang kerajinan juga, kehadiran juga, tentang budaya juga, tentang melakukan keyakinan kelas juga gitu. Jadi saya berharap, ada di posisi 10 lah, tidak muluk-muluk harus 10 karena itu kan tentang kehadiran juga. Jadi kan kehadiran itu penting ya, Bu, untuk apa tuh, untuk anak-anak peserta didik itu, begitupun dengan gurunya ya. Jadi saya betul. berharap, ada di skala 10 gitu, mereka itu bisa mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir gitu. Tapi kecuali dia sakit atau ada, halangan-halangan tertentu gitu ya, bisa itu kita maklumi gitu ya. Nah, jadi tidak harus kabur gitu, kalaupun ada halangan itu izin gitu ke guru yang bersangkutan, atau enggak dia itu ada koordinasi dulu dengan wali kelasnya gitu, bilanglah ke wali kelasnya bahwa dia sakit atau dia tuh ada keperluan. Nah, jadi saya berharap gitu Bu, mereka itu ada di skala 10 lah gitu, atas kehadirannya itu mengikuti pembelajaran sampai selesai gitu ya, terlalu Betul. tinggi ya. Iya iya iya. Ya, Bu, jadi, memang kan kehadiran itu sangat ini ya, Bu, ya, apalagi, bukan kita sebagai wali kelasnya yang apa, yang mereka ini, tapi guru agamanya gitu Ya, ya. iya betul. Heeh, gitu. Lalu apa, tadi seperti Ibu juga bilang, harusnya kan minta izin dulu gitu ya, Iya. baiknya gitu. Mungkin mungkin, kalau misalkan itu, kalau tadi seperti Ibu minta izin itu akan menghormati kata Ibu juga tadi ya? Iya iya iya, dia menghargai, gurunya juga gitu. Betul. Nah, kira-kira Bu, dalam situasi, mereka yang seperti itu, Ibu apa nih hal yang akan Ibu rencanakan dan laksanakan nih untuk memperbaiki masalah yang Ibu, sekarang hadapi? Yang akan saya rencanakan ya mungkin, pertama-tama dipanggil nih anaknya gitu, terus memberikan motivasi, kepada anak itu untuk bisa hadir mengikuti pembelajaran, apa siapapun gurunya, terus kalau tidak bisa mengikuti harus bilang dulu gitu, jadi supaya mereka itu bisa mengikuti. Terus saya juga akan melakukan koordinasi pertama mungkin dengan pimpinan sekolah dulu, bilang nih bercerita ke pimpinan sekolah bahwa ada anak yang seperti ini. Lalu saya juga akan ngobrol dengan guru PAI-nya, Oh, betul. menanyakan bagaimana itu dia dia seharian ini kenapa bisa jadikan itu, terus ngobrol bagaimana akan melakukan tindakannya terhadap anak itu. Kemudian apabila mereka melakukan hal seperti itu lagi, akan ngobrol juga dengan orang tuanya, akan dilaporkan ke orang tuanya, kalaupun lanjut setelah ngobrol dengan orang tuanya, memberitahukan orang tuanya masih begitu juga, mungkin nanti akan dihadapkan antara orang tua dengan muridnya gitu ya. Jadi berbicara, membuat perjanjian semacam begitu ya. Betul. Tapi yang pertama mungkin
akan manggil dulu anaknya nih, Mhm. ditanyakan kenapa alasannya dia, tidak mengikuti Mhm. pembelajaran PAI yang secara sering gitu ya, bukan Betul. sekali 2 kali, tapi melakukannya dengan restitusi supaya mereka itu merubah Oh, betul. sikapnya. Nah, setelah mereka memiliki kesadaran bahwa betapa pentingnya gitu mereka itu, mengikuti pembelajaran dan, supaya tidak mengulangi hal seperti itu lagi, Bu. Jadi Oh, betul. tidak terulang, Mhm. tidak menularkan, apalagi tidak menularkan nih yang lebih bahaya itu bisa menularkan ke orang lain gitu, mengajak Betul ya, betul. orang lainnya gitu, Bu. Mungkin itu Baik. Bu rencananya. Iya 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 iya. Berarti, apa yang yang akan Ibu rencanakan itu tadi, yang saya tangkap itu berkoordinasi ya dengan, Iya baik itu kepala sekolah, guru, terutama guru PAI-nya mungkin ya, apalagi dengan, mhm, apa, siswanya yang dipanggil kata Ibu tadi ya, dan, iya kalau kalau apa, kalau tadi kata Ibu bilang orang tuanya juga mungkin ya, dan iya Ibu akan apa tadi, Ibu bilang restitusi itu ya, Bu, ya? iya iya iya, betul Bu, Ya, betul betul betul. betul. Nah, ketika proses restitusi akan Ibu jalankan nih, Bu, Iya, mungkin ada saja nih, Bu, hambatannya ya, yang akan terjadi yang mungkin tidak sesuai gitu, Bu, dengan harapan yang Ibu rencanakan nih. Bagaimana, Bu, Ibu bila, menyikapi, apa, dengan, hambatan yang akan terjadi itu, Bu? Seandainya ada hambatan. mudah-mudahan tidak ada ya, Ya, tapi mudah-mudahan. pasti ada Jangan. ya, Bu, ya, ada, Iya. hambatan tuh. Ini, pastinya dalam penyelesaian masalah ini tidak semulus ya, tidak semulus yang Betul. kita bayangkan gitu ya. Eee, karena ini tentunya melibatkan banyak pihak, seperti kepala sekolah, tadi tuh, guru PAI-nya, orang tuanya, dan juga muridnya gitu ya. Pasti banyak masukan, pendapat, kadang, kritikan juga, saran juga, kadang nanti berbeda pendapat bahwa, menurut saya tuh begini, tapi menurut orang lain tuh begini gitu ya, Bu, ya. Nah, apalagi dengan orang tua yang kadang, tidak terima gitu anaknya dibeginikan sama gurunya, Betul. belum tentu diterima gitu apa yang dilakukan gurunya gitu. Nah, atau juga dari apa tuh, dari anaknya sendiri yang ketika direstitusi itu setelah dilakukan restitusi itu malah dia, menjadi apa tuh, jadi takut gitu atau, Mmm, bukannya jera tapi malah menjadi semakin malas untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Nah, jadi hambatan-hambatan itu harus diantisipasi. Saya, mencoba mengantisipasinya gitu ya. Bagaimana tuh caranya supaya, tidak seperti itu. Jadi saya akan melakukan rencana-rencana atau mengulangi rencana ini sampai berhasil gitu ya. Dan mengatur strategi juga gitu dengan bantuan-bantuan dari yang lainnya juga, untuk, bisa menyikapi jika ada hambatannya. Mengatur strateginya nih seperti misalnya ketika ini tidak apa tuh, tidak sepemahaman dengan guru PAI misalnya kita mhm. diambil nih jalan tengahnya supaya di sana enak, pihak PAI guru PAI enak, saya juga enak gitu, Betul Bu. Mungkin seperti betul. itu yang, saya menyikapinya, Bu. Bagus sekali, Bu, ya. Apa, Ibu, berarti sudah memikirkan hal seperti itu ya, hambatan-hambatan yang akan terjadi, seperti yang tadi Ibu bilang, kalau misalkan hambatannya, aduh takutnya apa tadi teh, orang tua tidak menerima, begitu Iya, ya? Heeh, mhm. lalu tadi Ibu juga bilang, kalau misalkan setelah direstitusi anaknya itu menjadi apa tadi, takut kata Ibu Iya, ya? takut jadi malah tidak Menjadi sekolah, takut. Nah, heeh. betul. Nah, jadi, saya tegaskan kembali nih, Bu, ya. Apa nih, Bu, komitmen Ibu yang paling utama dalam menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi ini? Komitmen Ibu itu? Nah, mungkin komitmen saya itu harus adil dan bijaksana gitu. Jangan Betul. sampai ada salah satu pihak yang disalahkan dan merasa bersalah gitu ya. Jadi kita harus sama-sama mencari solusi bersama gitu antara kerjasama laku antara, guru PAI, kepala sekolah, saya sebagai wali kelasnya, juga orang tua murid dan muridnya juga, untuk memberikan motivasi ya, terutama yang orang tua, kepala sekolah, guru PAI, guru, kelasnya, memberikan motivasi kepada murid supaya dia bisa mengikuti pembelajaran sampai selesai. Nah, juga tidak lupa kita sebagai guru ya, Bu, ya, siapa tahu penyebab anak-anak itu ada di diri guru sendiri. Jadi kita harus lebih mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri ya, jadi
tidak hanya murid yang belajar untuk sadar diri, tetapi kita sebagai guru juga harus lebih baik, dan saya berkomitmen juga. Mudah-mudahan hal seperti ini tuh tidak terulang lagi, apalagi sampai menularkan pada adik kelasnya. Kira-kira seperti itulah Bu ya komitmen yang saya pegang gitu. Saya berkomitmen seperti itu. Luar biasa Bu ya, menarik sekali nih Bu. Tadi saya juga sempat menangkap bahwa bisa jadi kata Ibu juga tadi kesalahan itu ada pada Bukan diri dari murid. ya begitu ya. Bukan dari murid. Betul. Sampai dengan saat ini setelah Ibu cerita nih, kita ngobrol apa nih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini nih? Banyak sekali yang saya dapatkan Ibu, setelah kita berbincang dari awal sampai akhir gitu ya. Alhamdulillah, saya bisa berbagi masalah dengan Ibu Dini, yang kita sesama profesi juga pegang anak kelas 6 ya Bu ya. Betul, Pastinya ada kelegaan hati untuk saya, pikiran saya menjadi pikiran saya menjadi jernih, tidak terlalu mumet, bahkan ada ide-ide baru jadi terpikir, "Oh begini begini, kayak gini," gitu ya, Bu, ya. Meskipun itu baru direncanakan, dan belum diselesaikan, tapi saya merasa sudah plong gitu, Bu, ya. Betul. Itu, terima kasih banyak sudah Iya. memotivasi dan memberikan kelegaan kepada saya setelah bercerita. Baik Ibu, terima kasih juga nih sudah mau ya secara tidak langsung kita bersilaturahmi Ibu ya. Iya betul betul betul. Iya, mudah-mudahan apa yang Ibu sedang sekarang alami dari tadi rencana Ibu gitu ya untuk menyelesaikan masalah ini mudah-mudahan cepat selesai Bu ya. Saya nggak sabar nih untuk melihat dengar cerita hasilnya. Ya, nanti kalau ini kita berbincang lagi ya Bu ya di lain waktu. Dadah Ibu, terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.